Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Kebenaran Zaman Ini dalam Kitab Ulangan. Pelajaran kedua, Pelajaran Sejarah dari Musa. Minggu 3 Oktober. Pelayanan Musa. Pada keseluruhan Alkitab, keberadaan Musa sangat dirasakan. Dan walaupun dia tidak disebutkan sampai pada Keluaran 2 ayat yang kedua, dia telah menuliskan kitab Kejadian, yaitu kisah yang memiliki otoritas Allah dan mendasar tentang siapa kita, bagaimana kita bisa ada, dan mengapa hal-hal menjadi seburuk sebagaimana yang ada, dan bahkan mengapa kita bisa tetap bertahan. Penciptaan, kejatuhan, janji penebusan, air bah, Abraham, berita Injil, semuanya berakar dari kitab Kejadian, dan penulisnya adalah Nabi Musa. Adalah sukar untuk mengukur dengan pasti pengaruh orang yang satu ini, yang hampir tanpa cacat, sanggup untuk mendesak Allah karena dia mengasihi Tuhan dan mau untuk melayani dia. Bacalah Keluaran 32 ayat 29-32 yang mencatat tentang percakapan antara Tuhan dan Musa sesudah dosa yang mengerikan, yaitu dosa anak lembu emas. Pemikiran apa yang disampaikan kepada kita tentang karakter Musa dan mengapa? Terlepas dari kecacatan yang dia miliki, Tuhan sanggup menggunakan dia dalam sebuah cara yang luar biasa. Walaupun Musa tidak melakukan dosa tersebut, dia mencoba untuk mengantarai orang-orang yang berdosa ini, bahkan bersedia untuk kehilangan nyawanya untuk kepentingan mereka. Sungguh sangat mencengangkan. Dalam Keluaran 32 ayat 32, ketika Musa meminta Allah untuk mengampuni dosa mereka, kata kerjanya sebenarnya adalah menanggung. Itu berarti Musa mengerti gawatnya dosa itu dan apa yang dibutuhkan untuk mendamaikan dosa itu, meminta sungguh kepada Allah supaya menanggung dosa mereka. Dan hal itu dilakukan karena hanya inilah satu-satunya cara bahwa dosa mereka atau dosa apa saja bisa diampuni pada akhirnya. Jadi, pada bagian awal Alkitab yang kita temukan adalah sebuah ungkapan yang sangat luar biasa tentang korban pengganti, di mana Allah sendiri dalam pribadi Yesus akan menanggung dalam dirinya pukulan yang terberat dan hukuman dari dosa kita. Ini adalah cara penyelamatan Allah yang telah ditentukan sejak semula bagi manusia. Sementara di saat yang sama, dia tetap benar pada prinsip-prinsip pemerintahan dan hukumnya. Sungguh, berabad-abad kemudian, Petrus menuliskan tentang Yesus. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Sementara itu, apa yang kita lihat dari cerita tentang Musa ini dan juga reaksinya terhadap dosa adalah juga Musa yang dalam peran sebagai pengantara untuk kepentingan dari orang yang sudah jatuh, umat yang berdosa, yang merupakan seorang pendahulu dari apa yang Yesus juga akan lakukan untuk kita. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, Musa adalah seorang pemimpin yang besar yang dipilih oleh Tuhan. Musa adalah anak Amram bin Kehat bin Lewi, anak Yakub bin Ishak. Ia diangkat dijadikan nabi kurang lebih tahun 1450 sebelum Masehi. Ia memiliki 2 orang anak, Gersom dan Eliezer, dari istrinya Zipora. Dan Allah bekerja di dalam kehidupannya secara luar biasa untuk mengangkat dia sebagai nabi. Musa harus melewati berbagai macam rintangan sebelum benar-benar menerima mandat sebagai orang yang diutus oleh Allah untuk memerdekakan bangsa Israel. Ia hampir dibunuh ketika ia masih bayi, dikejar-kejar oleh Firaun, hingga harus menjalani hidup sebagai gembala di tanah Midian selama 40 tahun. Dan itu semua diizinkan Tuhan untuk membentuk karakternya. Di dalam suatu peristiwa, di dalam pengalaman perjalanan bangsa Israel bersama dengan Musa, di dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-35, merupakan peristiwa di mana Tuhan murka kepada bangsa ini. Mereka membuat anak lembu emas, memerintahkan Harun ketika Musa tidak bersama-sama dengan mereka. Allah murka terhadap bangsa Israel dan ia hendak membinasakan akan bangsa tersebut. Tetapi apa yang dilakukan oleh Musa? Ia membela bangsa ini. Walaupun Musa tidak melakukan dosa tersebut, dia mencoba untuk menjadi pengantara
antara bangsa Israel ini dengan Tuhan, memohon supaya Tuhan mengasihani bangsa ini dan tidak membinasakan mereka. Musa mengerti akan gawatnya dari dosa tersebut dan ia bersedia untuk menanggung dosa bangsa Israel. Dan tindakan dari Musa ini merupakan gambaran dari Yesus yang datang ke dunia ini, yang menanggung akan dosa-dosa manusia. Allah sangat mengasihi manusia sehingga Yesus hadir di dunia menjadi pengantara bagi kita. Dan yang tadinya kita ini harus dibinasakan oleh karena dosa, tetapi Yesus menggantikan posisi kita supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Kami akan terus setia kepada Tuhan sebagaimana Musa menjadi perantara. Demikian pula Yesus menjadi perantara bagi kami. Kami memperoleh keselamatan oleh karena kebaikan Yesus Kristus. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.